Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua. Kembali lagi dengan saya, Kareka Ananda Dewangga, PGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Salatiga. Perkenalkan, saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1 tipe 1 pada pendidikan guru penggerak. Pada demonstrasi kontekstual modul 1 dan titik 1 terdapat pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Apa sih pendidikan yang berpihak pada murid dan bagaimana, seperti apa itu? Sebagai pendidik, sudah saatnya kita menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia, yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi mereka sendiri bersandar atas kekuatan sendiri. Selain itu dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu baik merdeka batin serta menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam menuntun tersebut, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Ibaratkan kita mempunyai biji jagung yang tidak baik, tetapi jika kita selalu dapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian tanah yang subur, kita tempatkan di tanah yang subur, diberi pupuk secukupnya, diberi pengairan yang sesuai, dirawat dengan baik, akan menghasilkan jagung yang optimal. Begitu pula dengan sebaliknya, jika biji jagung awal pertama sudah baik, tetapi jika kita kurang memperhatikan terkait tanah yang subur, kemudian mendapatkan sinar matahari yang kurang, tanpa diberi pupuk, pengairan yang asal-asalan, bahkan kita tidak rawat dengan baik, maka hasilnya jagung tersebut juga tidak akan optimal. Sama hanya dengan kita mendidik anak. Dalam mendidik anak, kita juga harus perhatikan anak ini baru sampai level di mana. Oh, dia harus juga diberikan motivasi yang cukup, semangat yang lebih, diberikan pengajaran media yang sesuai dengan kebutuhannya dan cukup menurut kemampuannya, sesuai dengan kodratnya, maka anak tersebut juga akan dapat menghasilkan capaian yang optimal. Selanjutnya, setiap anak mempunyai karakteristik yang masing-masing dan berbeda-beda karena berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda pula, baik dari sifat, lingkungan kehidupannya, budaya sosiokultural, isi, dan irama. Contohnya kodrat alam. Di dalam kodrat alam, anak-anak ada yang berasal dari bangsa suku yang berbeda-beda. Ada suku Madura, suku Jawa, ada suku Kalimantan, suku Dayak, ada pula yang dari Papua. Dan dari kodrat alam tersebut otomatis akan membentuk karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa
memberikan hal yang sama. Begitu pula dengan kodrat zaman. Pada zaman dahulu, pada saat kolonial Belanda, berbeda dengan kodrat zaman pada saat sekarang yang sudah mengenal handphone, gadget, kemudian laptop, digitalisasi, maka kita pun harus dalam menuntut anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Engarso Sung Tulodo, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan, kita di depan memberikan contoh, kemudian ing madya mangun karso, di tengah kita membangun semangat dan ide untuk berkarya, memberikan inspiratif dan motivasi yang positif bagi siswa. Serta di belakang kita menjadi tutwuri handayani, yaitu menuntun anak, menopang anak, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak. Dan begitu, proses pembelajaran akan diharapkan berpusat pada murid. Dan kita sebagai guru pendidik hanyalah sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kebutuhan anak, media pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhannya. Ada pula pembelajaran dengan proses berdiferensiasi sesuai dengan gaya dan minat belajar anak. Kemudian menuntun murid sesuai dengan kodratnya dengan sistem AMO, yaitu sistem kita harus asih dalam menuntun anak dan juga sama seperti hal yang diibaratkan seorang petani tadi. Sehingga kita tidak boleh sebagai pendidik dilarang memaksakan kehendaknya. Disamaratakan. Tadi ada yang dari kodrat alam yang berbeda-beda, kita memaksakan kehendak anak itu sesuai dengan kehendak kita. Karena karakteristik anak berbeda-beda. Dan akan mencapai hasil yang optimal yang berbeda pula. Kita juga harus memberikan pengajaran dengan sifat welas asih. Selain pengetahuan, kita juga perlu menumbuhkan kesadaran diri dan karakter yang baik bagi murid, yaitu terkait budi pekerti. Nah, harapan tersebut bisa kita tuangkan dalam di sekolah ataupun di dalam pembelajaran. Di dalam sekolah kita bisa buat jadi program 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat selalu. Kita ambil dari sosial kultural budaya yang berada di sekitar. Contohnya, di dalam di situ ada Karang Taruna yang kita bisa mengambil nilai budi pekerti, yaitu nilai moral terkait menghargai dan menghormati terhadap sesama dan orang yang lebih tua. Kemudian ada juga dengan bersih lingkungan, bersih dusun, kita juga bisa diterapkan sebagai kebersihan kelas dan kebersihan sekolah. Nah, di dalam pembelajaran, kita jadikan proses pembelajaran itu proses pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga proses pembelajaran pun akan menjadikan pendidikan yang merdeka belajar. Dibantu dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekian dulu dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.